Pemirsa, kawasan Blok M di Jakarta Selatan kini kembali bernyawa dan menjadi magnet baru bagi warga ibu kota. Sempat redup beberapa tahun lalu, transformasi berbasis integritas transportasi dan penataan ruang publik ini berhasil mengembalikan kejayaan kawasan kultur dan komersial ini. Lalu seperti apa wajah baru kawasan Blok M ini? Reporter Faisal Rinaldi dan juru kamera Taufik Muarfan menelusuri untuk Anda. Sebenarnya dulu saat mendengar nama Blok M, mungkin dibayangkan orang tak jauh dari pusat perbelanjaan legendaris yang sempat meredup. Tapi kini Blok M bertransformasi menjadi pusat atau poros utama aktivitas warga Jakarta dan juga daerah penyangga di sekitarnya. Nah, salah satu pemicu utamanya adalah kemudahan aksesibilitas. Mau naik MRT, naik Transjakarta, atau kendaraan pengumpan lainnya, semua bermuara di sini dengan begitu mudahnya. Lalu, seberapa ramah Blok M untuk mereka yang datang? Saya akan tunjukkan kepada Anda selengkapnya. Jalanan kawasan Blok M kini tak lagi sekedar jalur perlintasan kendaraan. Mengusung konsep Transit Oriented Development atau TOD, Blok M sukses mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik dalam satu jangkauan kaki. Mulai dari kereta MRT Jakarta, armada bus Transjakarta, hingga angkutan pengumpan atau feeder. Kemudahan akses tanpa ribet ini menjadi alasan utama warga dari berbagai sudut Jabodetabek kembali melangkahkan kaki ke kawasan ini. Perubahan Blok M tak hanya bersolek dari sisi mobilitas dengan kereta dan bus. Kehadiran Taman Literasi Marta Tiahau menjadi oase sekaligus warna baru di tengah hiruk-pikuk kota. Lengkap dengan ruang terbuka hijau, jalur pedestrian inklusif yang ramah pejalan kaki, hingga fasilitas amphitheater. Kawasan ini kini berganti ruh menjadi wadah interaksi dan ruang kreatif bagi siapa saja. Tak heran, masyarakat kini datang ke Blok M bukan lagi hanya untuk transit atau menumpang lewat. Sepanjang hari, terutama di akhir pekan, warga dari berbagai kalangan memadati kawasan ini untuk bersantai, membaca buku, hingga berburu kuliner kekinian yang tengah hits di masyarakat. Keceriaan dan kebersamaan dengan teman maupun keluarga terlukis jelas di setiap sudut ruang publiknya. KRL dari Dari mana ke mana? dari stasiun Daru, naik dari stasiun Daru terus ke Sudirman, dari Sudirman naik MRT baru ke Blok M. Nah, lebih murah, terjangkau, terus lebih cepat juga. Oke. Seberapa sering sih Kak ke Blok M, Kak? Paling semaunya saya aja. Biasanya ngapain Kak kalau kesini, Kak? Kulineran. Beneran. Oke. Aku naik Transjakarta Kenapa naik kayak gitu? karena biar lebih cepat dan gak macet ya. Oke. Ini ke Blok M seberapa sering sih? Aku jarang sih, Biasanya baru 2 kali. Paling jajan makan gitu. tapi asik ke sini. Iya, asik banget sama temen aku. Next ini Transjakarta aja sih. Kenapa naik kayak gitu? Cepet, terus juga nggak macet lah dibanding naik motor gitu sama mobil ya kan. Dan gampang ya? Iya, gampang aksesnya. Oke. Seberapa sering nggak ke Blok M? Seneng lah, Sering dah guys. sering. Ngapain aja sih biasanya di sini? Paling kayak nongkrong nih kayak jajan-jajan aja sih biasa gitu. Anak remaja lah gimana gitu. Melangkah sedikit dari Taman Literasi Marta Tiahau, para pengunjung akan disambut dengan wajah baru Blok M Hub. Lorong terminal bawah tanah yang pada era 90-an hingga 2000-an dikenal sebagai pusat fashion anak muda Jakarta, kini bersolek dan berubah wujud menjadi pusat kuliner hits kekinian. Blok M Hub hadir sebagai sebuah inovasi ruang publik yang berhasil menyatukan kemudahan transportasi, pusat kuliner, dan UMKM lokal dalam satu kawasan.
Kemudahan integrasi transportasi publik dan juga hadirnya ruang publik ini berhasil mengembalikan daya tarik kawasan Blok M. Namun, untuk menjaga keberlanjutan masa depan kawasan ini, tak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata saja. Fasilitas terawat, kemudian juga kesadaran bersama untuk menjaga ruang publik ini tetap nyaman adalah kunci untuk menjaga kawasan ini tetap hidup dan juga ramah bagi siapa saja. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Taufik Muarfan, TV One mengabarkan.